Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimain ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian kitab kita Al-Akhlaq lil Banat karya Syekh Umar bin Ahmad Baraja, yang pada kali ini kita akan membahas tentang seorang anak yang akan pergi ke sekolah, yakni qabla dhahabi ila madrasati, sebelum pergi ke sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami'i fid dharaini amin. Yajibu 'alal binti an tuhibba tartiba wan nazafata daiman. Seorang anak perempuan wajib suka tertib dan menyukai kebersihan selalu. Berarti terjemahnya, seorang anak perempuan wajib selalu mencintai ketertiban dan kebersihan. Bagaimana ketertiban dan kebersihan itu digambarkan oleh Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Taqumu min naumiha kulla sabahin mubakkaratan. Ia bangun dari tidurnya setiap pagi mubakkaratan, di awal waktu. Fataghtasilu bis-sabuni, lalu ia mandi dengan sabun. Wa tasta'milul minsyafatan nazifata, lalu menggunakan handuk yang bersih. Summa tatawaddau, kemudian ia berwudu. Wa tusalli, dan salat subuh. Wa tusalli subha jama'atan, dan salat subuh berjamaah. Berarti ia bangun paginya sebelum waktu subuh. Wa ba'da salati tusafi walidayha, setelah salat ia bersalaman dengan kedua orang tuanya. Summa tumashitu sya'raha, kemudian ia menyisir rambutnya. Wa talbasu malabisa madrasati, dan memakai pakaian-pakaian sekolah, seragam sekolah. Nazifatan murattabatan, bersih dan rapi. Summa turaji'u durusaha, kemudian ia mengulang pelajarannya. Allati qad tala'atha, yang telah ia baca qabla an-naumi, sebelum tidur. Jadi sebelum tidur malam tadi ia baca, kemudian ia ulang kembali di pagi harinya. Itu luar biasa. Seorang pelajar memang harus demikian. Summa tatanawala faturaha, kemudian ia sarapan pagi. Untuk apa sarapan pagi? Litaqwa ala amaliha, agar ia kuat melakukan pekerjaannya atau melakukan aktivitasnya. Dan hendaknya ketika ia makan, ia niatkan agar bisa mengerjakan kebaikan, ketaatan kepada Allah Ta'ala, sehingga makanya berbuah pahala dan berbuah kebaikan. Wali alla tahtaja ila ta'ami kharijal manzili, kenapa ia harus sarapan pagi? Pertama, untuk fisiknya menjadi kuat, dan kedua, wali alla tahtaja ila ta'ami kharijal manzili, agar ia tidak perlu lagi makanan di luar rumah. Kaba'dil banatil lati ma yuftirna fi buyutihinna, seperti sebagian anak perempuan yang tidak mau makan di rumahnya. Kenapa? Lebih baik makan di rumah daripada makan di luar rumah, karena makan di rumah itu terjamin kehalalannya, terjamin kebersihannya. Kalau di luar rumah belum tentu terjamin kehalalannya, apalagi tentang kebersihannya, apalagi yang dijual-jual di pasar-pasar pada umumnya. Summa turatibu adawatiha, kemudian ia merapikan peralatan sekolahnya. Fi mihfazatiha, yang dimasukkan ke dalam tasnya. Ba'da an tanzura fi jadwalit ta'limi, setelah ia memperhatikan atau melihat jadwal pelajaran. Li'alla tansa kitaban aw daftaran, kenapa ia harus harus melihat jadwal pelajaran? Agar ia tidak lupa buku mana yang dibawa atau buku tulis mana yang dibawa. Summa tastadzinu walidayha, ketika sudah siap
Kemudian ia meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk apa? Lizahabi ila madrasati, untuk pergi ke sekolah. Fatakhruju minal baiti, lalu ia keluar dari rumah qabla mi'adid dukhuli, sebelum jadwal masuk ke sekolah. Hatta la taji'a mutaakhiratan, sehingga ia tidak datang di sekolah, hingga ia datang tidak terlambat ke sekolah, karena ia sudah memperhatikan jadwal masuknya, hingga datang dia di awal waktu. Begitu tentang qabla dhihabi ila madrasah, artinya sebelum pergi ke sekolah mesti rapi dan tertib, dan bersih, artinya mesti siap. Adabul masyi fil tariqi, adab-adab berjalan di jalan. Yang bagi litilmizati an takhtara aqrabal turuqi wa amanaha, seorang siswi sepantasnya memilih jalan yang paling dekat dan paling aman. Wa yalzamuha an tamshiya mustaqimatan, dan ia harus berjalan lurus. Maksudnya berjalan lurus tuh la taltafitu yaminan wala shimalan bighairi hajatin, tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri tanpa ada hajat atau keperluan. Wala tataharraku biharakatin la taliqu biha, tidak bergerak-gerak dengan suatu gerakan yang tidak layak bagi seorang perempuan. Wala tusri'u jiddan fi masyiha, tidak perlu ia sangat tergesa-gesa di dalam jalannya. Wala tubti'u, dan tidak juga berlambat-lambat di dalam jalannya, standar saja. Wala ta'kulu, dan tidak boleh makan saat berjalan. Au tughanni, atau bernyanyi. Au taqra'u kitabah, atau membaca buku. Wahia tamshi, padahal ia sedang berjalan. Itu termasuk tidak beradab. Wa anta bata'ida 'anil wahali wal awsakhi, dan ia sepantasnya menjauhi dari tanah yang berlumpur, wal awsakhi, dan tempat-tempat yang kotor. Likai la tasquta, agar ia tidak terjatuh. Au yatawassakha thawbuha au hidauha, agar pakaiannya atau sepatunya tidak menjadi kotor. Wa tabta'ida aidan 'anil zihami, dan ia sepantasnya juga menjauhi dari kerumunan. Hatta la tastadima bi ahadin, sehingga ia tidak menabrak salah seorang dari yang berada dalam kerumunan itu. Au yadhi'a 'alaiha syai'un min adawatiha, atau ketika ia berdesak-desakan sehingga salah satu dari peralatannya menjadi hilang. Wa an tamshiya fil janibil aiman, sepantasnya ia berjalan di samping kanan. Kenapa di samping kanan? Litaslama min musadamatil markubati, agar ia selamat dari tubrukan transportasi darat, mobil, sepeda motor, beca, dan sebagainya. Wa alla takifa fil tariqi litatafarraja 'ala ad-dakakini wal asya'i allati tusadifuha, dan sepantasnya ia tidak berhenti di jalan untuk melihat-lihat toko-toko dan sesuatu yang berada di hadapannya. Wala tuhaddida nazaraha, dan janganlah ia memfokuskan pandangannya fi syababiki, pada jendela-jendela, wal abwabi, dan pintu-pintu, wal marina, dan orang-orang yang lewat. Wala tastawqifa ihda sadiqatiha, dan ia tidak memberhentikan salah seorang dari temannya, limujarradil kalamil farik, karena semata-mata perkataan yang tidak ada artinya. Ini semua adalah adab-adab berjalan di jalan. Kalau ia lihat kanan ke kiri, melihat pintu-pintu, jendela-jendela, memfokuskan pandangannya, itu akan memperlambat ia datang ke sekolah, dan akhirnya guru tidak senang dan ia tidak menjadi siswa yang beradab, siswa yang teladan. Wa idza sadafat imra'atan dha'ifatan aw amya'a,
fala tusa'ida bi qadri al-istita'ati, dan apabila ia menemukan seorang perempuan yang lemah, tua renta misalnya, atau perempuan buta, fala tusa'idaha biqadri al-istita'ah, maka hendaklah ia membantunya sesuai dengan kemampuannya. Wa idza masyat ma'a sahibatiha, apabila ia berjalan menuju sekolah bersama teman-temannya, fala tamzah ma'ahunna, maka jangan bercanda bersama mereka. Wala tarfa' sautaha, dan jangan mengangkat suaranya. Idza takallamat, apabila berbicara, au dhahikat, atau tertawa. Wal tahzar an tastahzi'a bihadin, dan hendaklah ia waspada atau jangan melakukan, yakni mengolok-olok seseorang, mengolok-olok siapapun, au tagtabahu, atau menggibahnya. Fa kullu dzalika minal 'adatil qabihati, semua hal itu yakni bercanda di jalan, tertawa terbahak-bahak, mengangkat suaranya di jalan, mengolok-olok seseorang, menggibah ketika berjalan, itu termasuk kebiasaan yang jelek. Dan al-mukhalifati lil haya'i wal adabi, itu tidak sesuai dengan prinsip malu dan prinsip adab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua, mengampuni segala dosa kita, dan mudah-mudahan kita menjadi anak yang saleh. Dan ketika kita memiliki anak, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Demikian yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.